Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kalimo Software Tutorial. Ya, di video sebelumnya, yaitu di aplikasi pencucian kendaraan di part 3, kita sudah membuat sebuah menu utama aplikasinya. Untuk video kali ini, di part 4 ini, kita akan membuat sebuah koneksi antara bahasa pemrograman Visual Basic Net dengan database Access, karena kita menggunakan software database management system yaitu Microsoft Access untuk menyimpan data-data dari pencucian kendaraan ini. Nah, langkahnya untuk membuat sebuah koneksi antara VBNet dan Access, tentu saja kita membutuhkan sebuah kode. Jadi, koneksi antara Visual Basic Net dengan Microsoft Access ini kita membutuhkan sebuah kode untuk mengkoneksikannya. Nah, sebelum kita mengkoneksikannya, tentu saja kita harus membuat sebuah database Microsoft Access. Tadi langkah yang pertama ini nanti kita adalah membuat sebuah database Microsoft Access. Nah, nama dari database kita sepakati saja, yaitu nanti namanya adalah nama databasenya adalah cuci kendaraan. Nah, setelah kita nanti sudah membuat sebuah database cuci kendaraan, database itu nanti kita simpan dalam folder di project Visual Basic Net kita, yaitu di folder namanya folder bin debug. Kenapa kok di folder bin debug? Karena di folder inilah Microsoft Visual Basic Net menyediakan sebuah tempat untuk penyimpanan di database-nya. Kemudian, supaya kode koneksinya antara VBNet dan Access ini dapat diakses di semua form, sehingga kita nanti hanya membuat sebuah satu kode koneksi yang dia dapat diakses oleh banyak form, maka kode itu harus bersifat publik. Nah, caranya agar dia bersifat publik, kode itu kita tidak taruh di tempat form ya, tapi kode itu kita taruh di tempat yang namanya adalah modul. Apa sih modul itu? Dari dalam bahasa pemrograman itu, modul adalah tempat penyimpanan prosedur sub, fungsi atau variabel yang bersifat publik atau global, sehingga bisa diakses oleh banyak form dengan tinggal memanggil prosedur sub, fungsi atau variabel tersebut, sehingga tidak perlu membuatnya berulang-ulang. Jadi intinya, kita akan membuat sebuah koneksi, kode koneksi antara VBNet dan Access. Kode itu kita taruh di modul agar dia bersifat publik, agar nanti kode itu saat kita membutuhkan sebuah koneksi di form-form yang kita buat, kita hanya memanggilnya saja. Nah, bagi teman-teman yang belum paham apa itu prosedur sub, fungsi, dan variabel, bisa melihat video-video saya sebelumnya, yaitu di VBNet dasar. Linknya saya taruh di deskripsi video saya ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat tahap pertama, yaitu membuat tentang database Access-nya, yaitu nanti kita beri nama judul database-nya cuci kendaraan. Let's go. Ya, selanjutnya langkah yang pertama, kita akan membuat sebuah database yang nanti kita gunakan untuk menyimpan data-data aplikasi dari pencucian kendaraan ini. Ya, kita buka dah Microsoft Access-nya. Untuk kita langsung saja klik blank database ya, database kosong. Oke, di sini kita tadi sudah sepakati bahwa nama database kita adalah cuci kendaraan. Ini untuk memberi nama database ini tidak boleh ada spasi ya. Kalau underscore boleh, tapi kalau spasi tidak boleh. Kita kasih saja cuci kendaraan, kita kasih underscore ya. Cuci kendaraan underscore ya, seperti ini. Lah, untuk itu kita akan menyimpan database kita ini tadi yang sudah saya jelaskan di depan, bahwa database yang kita buat
harus disimpan dalam folder namanya yaitu folder bin debug. Sekarang kita akan cari tempat saya menyimpan project ini ya. Jadi project saya ini saya simpan di D YouTube VBNet aplikasi pencucian mobil. Kemudian ini aplikasi, jadi nanti teman-teman harus tahu ya dimana teman-teman menyimpan project dari project yang sedang teman-teman buat. Saya tadi menyimpannya yaitu di pencucian kendaraan. Nah, di pencucian kendaraan ini sudah muncul folder project kita ya. Jadi folder project saya itu saya simpan di pencucian kendaraan. Kemudian saya pilih bin, di sini debug. Disinilah di folder bin debug inilah kita harus menyimpan database kita. Kenapa kok harus di folder ini ya? Karena di folder inilah Microsoft Visual Basic Net menyediakan folder untuk penyimpanan database yang akan kita koneksikan dengan Microsoft Visual Basic Net. Kita langsung saja oke ya. Di sini kita create ya. Di sini saya sudah membuat sebuah tabel ya, sebuah database namanya cuci kendaraan. Di sini otomatis sudah muncul yaitu tabel 1 ya, start defaultnya. Untuk tabel yang pertama kita akan membuat tabel yaitu tabel yang digunakan untuk menyimpan data dari login kita. Jadi nanti saat kita membuka aplikasi ini, yang pertama form muncul adalah login. Jadi yang pertama nanti saat kita membuka aplikasi ini adalah form login. Makanya di sini saya membuat sebuah tabel untuk menyimpan data login. Nah, apa saja data yang kita simpan? Nanti data yang kita simpan adalah kode user, kemudian nama user, dan yang ketiga adalah passwordnya. Oke, kita langsung saja ya, kita klik tabel 1, kita ke view, kita pilih decision view. Tabel 1 ini kita ganti saja namanya adalah tabel yaitu admin. Admin ini kita ganti saja ya admin, tidak apa-apa ya admin, kita oke. Oke, setelah ada tabel admin terbentuk, di sini ada primary key. Untuk teman-teman yang belum paham tentang apa itu primary key, bisa melihat di video saya sebelumnya ya, linknya sudah saya taruh di bawah deskripsi video ini. Untuk primary key kita buat saja kode user atau kode admin ya, kode user saja, kode user. Teksnya kita pakai teks saja ya, kita pakai source tag ya, meskipun nanti ukuran filenya kita pilih saja 8 ya biar tidak terlalu panjang. Kode user ini nanti kita memakai angka saja ya, tadi kita nanti memakai angka tidak huruf. Tapi di sini kita tidak memilih number ya. Kita di sini tidak memakai large number atau number, tapi kita memilih source tag. Kenapa? Ya karena nanti kode itu hanya sebagai tag, tidak untuk sebagai operasi matematika. Kalau dia sebagai operasi matematika, tentu saja kita menggunakan data tipenya adalah number. Jadi kita menggunakan source tag saja ya, karena teksnya pendek, hanya terdiri dari 8 karakter. Kemudian yang kedua, nama fieldnya yaitu nama user sama source tag. Kemudian yang keempat adalah password. Kita tidak pakai password ya, kita saja memakai, kita tidak pakai password, tapi kita memakai kode password. Ya, kita memakai kode password ya. Oke, di sini kita sudah, ini kita pakai source tag saja. Di sini kita isi 3
30. Kode passwordnya sostek saja, kita pilih juga di sini 12 ya, atau 15 saja biar agak panjang. Biasanya untuk label admin ini biasanya ada tambahan satu lagi, biasanya adalah level. Tadi level ini nanti digunakan bila sebuah aplikasi itu sangat besar ya. Tadi ada user itu atau pemakai itu ada level 1, level 2, level 3 dan seterusnya, tergantung besar kecil dan keinginan si pembuat programnya. Jadi misalnya level 1 itu dia hanya memiliki hak akses misalnya hanya untuk transaksi. Kemudian level 2 dia hanya untuk menyeting bagian-bagian dari aplikasi tertentu, misalnya data master. Level 3 biasanya dia untuk menyeting yang lebih spesifik lagi. Intinya begitu. Karena aplikasi ini kita membuat masih tahap belajar, kita membuat yang sederhana, jadi kita tidak membutuhkan sebuah level ya. Jadi kita buat saja, nanti siapa saja yang bisa mengakses aplikasi ini bisa melakukan semua hak aksesnya. Untuk levelnya ini kita hapus saja dulu. Jadi kita tidak memakai level ya. Sesudah kita membuat sebuah database ini, kita akan menyimpannya. Nah, untuk sementara kita hanya membuat sebuah tabel admin dulu, karena yang penting nanti kita bisa membuat form login dulu. Jadi yang penting kita sesudah kita membuat sebuah menu utama, langkah yang kedua kita membuat login. Yang penting kita bisa login dulu, baru nanti kita membuat menu-menu form inputan ya dari data-data master. Oke, kita close ya. Oke, demikian video saya kali ini, yaitu tentang membuat database dan tabel admin. Di video selanjutnya saya akan membuat kode modulnya dan koneksi dari Access dan dari koneksi dari Visual Basic Net ke Access-nya dan membuat form loginnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.